Maulaya salli wa sallim daiman. Hajah Eni Sumarni, yang kerap disapa Bunda Eni, tiba-tiba saja dan di luar prediksi dicalonkan oleh Partai Golkar dan PKS untuk menjadi Bupati Sumedang. Dalam pemaparan visi misinya, Bunda Eni yang akan berpasangan dengan Ridwan Solihin alias Rinso ini, menyampaikan niatnya untuk membangun kekuatan daerah dengan menyerap, menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sumedang. Saat ditemui oleh beberapa tokoh masyarakat di kediamannya, Bunda Eni menyatakan bahwa dirinya siap memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah saat ini kami di tempat tinggal, di rumah tinggalnya Bunda Eni. Beliau salah satu calon Bupati Kota Sumedang periode 2024 ya, sampai 2029. Baik, selamat malam. Kita sapa dulu, selamat malam Bunda. Selamat malam. Di sebelah saya ada tokoh Pak Abah, selamat malam Mbah. Ada tokoh juga Abah Dedi, dan yang lain kita nggak bisa besar satunya. Baik, sebelum kita menginjak ke topik permasalahan, mungkin ada yang perlu saya sampaikan, perlu kita pertanyakan ya. Bunda, mohon izin. Ini seperti apa sih kalau orang sudah bilang tiba-tiba kok dicalonkan gitu Bunda? Ya. Ini gimana? Ada impian apa Bunda? Kalau dibilang mimpi nggak pernah mimpi apa-apa ya. Dan selama ini memang sudah memposisikan diri untuk tidak mencalonkan diri lagi. Ya. Karena kan sadar diri lah kita seorang independen, ya kan? Iya. Tidak punya partai, sedangkan untuk mencalonkan itu kan bisa saja dari independen, tapi yang pernah kita coba 2013 yang lalu hasilnya tidak maksimal. Ya, terus kenapa selalu bilang tidak? Ya jelas tidak dari independen, karena memang sudah pengalaman di independen bagaimana banyak kesulitan lah dalam hal baik kita itu harus memiliki dulu KTP dukungan, kan itu bukan sedikit. Bukan karena kita dari dulu tidak pernah asal-asalan. KTP itu langsung dari masyarakat dengan memerlukan waktu biaya yang sangat besar. Nah, dan dari partai politik juga kan kita tidak menafikan dengan adanya mahar politik ya untuk sekian satu kursi sekian itu sudah terdengar di tengah masyarakat. Nah, jadi kita sadar diri lah, kita tidak memungkinkan untuk maju dari partai politik tanpa kos politik yang besar. Betul. Nah, tiba-tiba dalam proses pencalonan tersebut, baik untuk kepala daerah di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, Bapak Erwan Setiawan itu kan yang dicalonkan untuk calon bupati dari Partai Golkar. Tiba diceritain kurang lebih ya 4 hari lah ya ke pendaftaran terakhir itu, atau pendaftaran buka itu beliau diambil oleh Partai Gerindra mendampingi Pak Deddy Mulyadi dari Partai Gerindra dan Pak Erwan Setiawan dari Partai Golkar, koalisi Gerindra Golkar. Nah itu merupakan suatu kejutan mungkin bagi Golkar di Kabupaten Sumedang yang sudah fix ya, 100% tidak ada cadangan lain karena tidak melakukan penyaringan ataupun pendaftaran. Ya, terus ternyata harus mendampingi ke Pak Deddy Mulyadi menjadi wagub. Jelas kebingungan itu tampak karena bulan ini waktu hari Rabu itu masih berada di Thailand. Pimpinan partai dan teman-teman dari Partai Golkar kebingungan lah mengajukan Bunda, mau nggak untuk menjadi untuk jadi bupati?
ini kayaknya udah tidak ada pilihan lain yang bisa mengimbangi untuk incumbent yang sekarang ini, harus yang berkelas nasional dulu juga gitu. Karena kan rata-rata nih yang dulu Pandang Sukandar juga menangnya setelah dari DPR RI balik menjadi bupati. Pak Doni Munir juga kan kalah dulu, kemudian menang setelah menjadi DPR RI. Sama benar juga ya. Jadi fenomena itu mungkin DPR RI maupun DPD RI ini adalah suatu tempat penggodokan ya untuk seseorang untuk matang menjadi kepala daerah. Karena di sana kita membuat undang-undang, di eksekutif ini menjalankan undang-undang. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, Partai Golkar mempercayakan kepada Bunda, pun sudah tidak ada pilihan lain, Bunda harus mau, kami bersama-sama, kita bahu-membahu lah untuk memenangkan Bunda dari partai, pasti lebih ringan bebannya daripada dari perseorangan seperti dulu. Nah, kenapa yang menjadi pertimbangan Bunda waktu itu sudah diketahui bahwa soliditas partai itu tidak serta-merta lah. Emang sudah betul tidak ada yang dari internal gitu ya. Sehingga kalau Bunda masih internal ada yang mau, kan juga tidak akan kompak. Akhirnya sudah melalui pembuktian bahwa dari internal tidak ada yang mau kalau menjadi Sumedang 1, kalau mau jadi Sumedang 2. Akhirnya sepakat bahwa kita tetap berkoalisi dengan PKS yang sudah memang bermitra sebelumnya, walaupun belum diputuskan gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Pak Umum saja berada tetap di belakang kita, kesediaan beliau dan di tempat beliau lah kita dideklarasikan pasangan Yani Ridwan Solihin itu di rumah kediaman Pak Umum Muhtar, karena Pak Umum Muhtar sangat bertanggung jawab atas pindahannya Bapak Erwan ke provinsi. Nah, itu mungkin yang membuat Bunda kenapa tiba-tiba mencalonkan diri, karena adanya kesediaan dan kekompakan dari Partai Golkar dan PKS untuk berjibaku bersama. Baik pemirsa, Bunda Eni itu memang pengalaman jam terbangnya di kancah perpolitikan cukup tinggi ya. Pernah mencalonkan bupati, pernah 2 periode menjabat DPD, terus sekarang mencalonkan lagi. Dan menurut tokoh nih Pak Dedi, tadi disampaikan bahwa Pandang juga ke RI dulu baru kembali. Doni Munir juga sama, Bunda juga sama. Menurut Pak Dedi sendiri sebagai tokoh masyarakat gimana? Setelah tadi saya menyimak apa yang dipaparkan oleh Bunda, tanya seperti apa Bunda mencalonkan diri, atau itu begitu tadi katakan bahwa Bunda itu didukung seolah mendadak juga. Karena mungkin tidak ada awal-awal belum ada niat, tidak ada niat karena ingin istirahat, karena PD sudah 2 istirahat. Tapi ketika disodorkan untuk jadi Sumedang 1, apakah itu terpaksa atau tidak, nanti kita juga terpaksa, ini juga mungkin suatu kehormatan. Panggilan dua juga. Panggilan dua ya. Kemudian saya tidak sebagai relawan partisan dari masyarakat yang tidak partai. Ya pertama-tama merasa gembira adanya mencalonkan, karena itu juga gender ya. Bupati pertama di Sumedang pada yang menjadi bupati. Dan alhamdulillah dengan adanya Ridwan Solihin, dia itu sama lah dari pengalaman dulu kan. Nah tadi yang sudah misalnya Doni Munir, dia jadi anggota dewan, pernah bupati kalah juga, kemudian menang. Ya mungkin sejarah mudah-mudahan berulang. Amin. Karena beliau kalah dulu. DPD 2 periode, 3 mungkin belum ini. Dan di sini mungkin anugerah ataupun berkah dari Allah bahwa kita harus memimpin Sumedang. Amin. Harapan kami mungkin sebagai relawan, kita betul amanah itu menjadi indung gitu kan. Indung Tarareha dalam rangka memastikan Sumedang itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan,
Bunda apa motivasinya ini ya? Iya. Boleh. Motivasi ataupun ingin atau menerima tantangan ini di Sumedang ini apa motivasinya? Nanti apa tujuannya lah? Nanti dijawab. Mungkin kita beralih ke Abah nih, tokoh juga. Sudut pandang, sudut pandang nih Pak tentang Bunda ini sendiri, sudut pandang. Ya, terima kasih. Ya, saya ini udah 2 kali nih mengingatkan ke rumah Bunda ke sini. Yang pertama kemarin 2 hari ini. Terima kasih. Dan inilah salah satu merupakan Sri Kandi dari Kabupaten Sumedang. Ya. Kalau kita lihat di figur-figur ya, Sri Kandi yang di Sumedang ini, ya inilah. Ini kalau saya katakan ini waktunya lah. Ini waktunya ya. Karena bagaimanapun juga kancah politik Bunda ini sudah terbangnya cukup tinggi ya. Tinggi. 10 tahun dia periode. Ketika beliau ini akan pertama mau jadi di DPD, ketemu Abah, saya mensupport, sok Bun, maju, kamu putus asa. Nah inilah. Di sekarang ini sudah dilihat gitu, ya. Dan masyarakat pun, saya sebagai pengamat daripada kegiatan yang di Sumedang, alhamdulillah nama Bunda ini sudah mulai. Bahkan Bunda ini suaranya pun besar yang didapat oleh Bunda sehingga Bunda menjadi DPD, itu DPD. Dan tidak didukung oleh partai, justru Bunda lah yang sendiri yang jalan. Saya tahu Bunda masuk Garut, Bunda masuk ke daerah ini, tahu ketemu saya itu ketemu. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan tadi oleh Pak Nidi? Harapan kita ini untuk pimpinan yang amanah. Nah, Abah itu begitulah. Karena sudah pada tahu kalau Sumedang ini, kalau saya dikatakannya provokator. Dan ketika Bunda ini jadi, saya berhenti. Karena saya harus mendampingi Bunda, gitu ya. Harus mendampingi Bunda ketika ada kegiatan yang bersifatnya kita berlawanan dengan pemerintah. Begitu. Ya, terima kasih. Bunda, saya mohon untuk menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Didi sekaligus apa yang disampaikan oleh Abah. Silakan Bunda. Jadi memang kita kan tahu sekali ya, untuk bisa duduk dari partai politik itu, apalagi perempuan ini kan masih kurang kepercayaannya. Tapi Bunda ini memaknainya pada saat itu ketulusan atau panggilan hati. Karena kok tiba-tiba Golkar kondisinya membutuhkan seorang figur yang memang sudah berkelas nasional lah untuk didudukan menjadi bupati di Kabupaten Sumedang. Sementara di satu sisi kan Bunda itu masuk ke dunia politik, masuk independen di 2013 itu juga punya misi yang kuat untuk Sumedang. Karena Bunda datang ke Sumedang juga bukan karena keinginan sendiri, tapi juga panggilan daripada tokoh-tokoh masyarakat Sumedang pada saat itu. Bagaimana Sumedang ini ingin sekali dipimpin oleh orang Sumedang asli, putra daerah asli gitu yang Sumedang. Nah, kebetulan kalau menurut para kaum budayawan, ada cacandran kalau Sumedang ingin buludu harus ada panyelang pemimpin kaum Hawa. Nah ini kan menjadi polemik yang terus gitu, penasaran di kalangan kita yang paham tentang book gitu ya, sejarah Sumedang. Nah, jadi tertujulah kepada Bunda, dan Bunda juga waktu itu dapat pejangan-pejangan 3 syarat. Bunda leluhur Sumedang melihat, tahu persis bahwa apa yang terjadi di Sumedang. Tugas Bunda nih, katanya 1, temenang nyerikan rakyat, kedua temenang nyuri hak-hak rakyat. Nah, yang ketiga jangan berbohong kepada rakyat. Nah, ketiga syarat ini dari orang tua itu memang kalau dimaknai ya sangat wajar, karena untuk meletakkan fondasi pembaharuan atau perbaikan ke yang lebih baik, ya fondasinya seorang pemimpin pertama ya harus dengan hati, segenap perasaan, berangkatnya dari masalah yang ada, kemudian disolusi,
bersama-sama dan ada time schedule yang jelas, apa permasalahan perlu long term atau short term. Nah itu yang di benak Bunda. Nanti Bunda dari dulu berprinsip, bahkan dalam suatu 10 tahun yang lalu dalam orasi-orasi Bunda tidak untuk memilih Bunda waktu itu lebih kepada pencerahan politik, pencerahan politik kepada masyarakat bahwa intinya apabila sesuatu itu ingin ada perubahan dalam suatu daerah, ada harapan bersama suatu daerah, tidak bisa dilakukan oleh seorang pemimpin saja, tapi harus bersama-sama bersinergi antara kita sebagai warga masyarakat yang ingin daerahnya maju dan bagaimana pemimpinnya juga memberikan sambutan baik menuju kepada satu titik. Apa sih tugas pemimpin? Intinya Mas, satu, memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Yang kedua, percepatlah kesejahteraan rakyat ini. Karena 3 yang dinilai dari IPM, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 3 indikator ini di masyarakat ini menjadi tolok ukur daerah itu maju atau daerah itu mundur atau daerah itu stuck gitu. Nah, jadi disitulah insya Allah mungkin Bunda itu berniatnya dari awal berangkat untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, ya berangkatnya dari masalah, yaitu dari problem solving yang ada di masyarakat. Kan tugasnya adalah mensolusi permasalahan yang ada di daerahnya. Kalau saja kita tidak berangkat dari solusi, dari masalah, maka kita berbuat itu kayak gelap mata, tidak jelas arahnya. Sedangkan sehingga akan terjadinya apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang diinginkan oleh para pejabatnya. Ini yang akan kita hindari. Dan jadi pendampingan Bunda selama 10 tahun ini. Jadi begitu ada kesempatan, mohon maaf kepada semua relawan Bunda yang selama ini independen dan ternyata menyambut baik semua. Betul Bun, mungkin ini saat yang tepat. Jadi kami juga bekerja akan ringan karena kita dibantu oleh partai politik yang handal, apalagi Golkar sebagai pemenang pemilu terbesar, PKS terkenal dengan soliditasnya. Nah ini yang kenapa Bunda optimis untuk bisa menjalankan amanah yang 10 tahun kita terpendam. Mudah-mudahan mohon doa restu dari semuanya nih. Kita harus bersama-sama dan tetap semangat walaupun memang dari kesediaan finansial Bunda tidak akan menutupi bahwa jauh lebih prima kalau dulu udah dipersiapkan karena memang nawaitunya ada. Ini ibarat bagaimana Bunda tuh lagi tidur dibangunkan karena perasaan Bunda sudah sudah berharap kepada pemimpin yang akan datang. Tapi Allah kadang Allahnya begini terjadinya. Ya itu yang perjalanannya begitu. Waktunya sudah cukup, saya mohon simpel aja. Apa yang tadi saya pertanyakan, pemetaan politik Bunda dari independen ke partai, menurut prediksi. Terima kasih. Ini unik ya. Saya katakan unik kenapa? Karena Bunda bukan kader siapa-siapa, bukan non partisan. Uniknya, ini ada kolaborasi antara partisan atau partai independen. Ini luar biasa indahnya gitu. Memang bisa di kolaborasi kolaborasinya indah, dikemas dengan baik, insya Allah ini akan menjadi karena baru kali ini mungkin dalam sejarah orang ini yang pernah independen dan itu kan punya modal modal sosialnya lah, modal sosial ya. Jadi Bunda itu dikenal seorang yang memang penuh kasih sayang, kan, merangkul, kan memukul. Terus juga peta politiknya ya ini tinggal bagaimana para simpatisannya, para timsesnya begitu menjualnya dengan indah gitu kan baik ya. Karena begini ya, masyarakat ini sekarang sudah ketika dia berbicara partai itu apa aja ya, kita faktanya seperti itu ya Mbak ya. Dimana ke partai itu sudah mulai agak-agak simpati ya, bahkan cenderung antipati gitu kan. Nah, dengan adanya Bunda, dengan ada independen sendiri, kemudian dulu yang pemilih independen juga akan bergabung. Ini saya pikir sangat bagus sekali kan. Kemudian tadi Bunda mengatakan ada 3 pilar, ya, jangan masyarakat, jangan mengangkat masyarakat, yang ketiga apa tadi? Jangan membohongi masyarakat. Jangan membohongi masyarakat, kemudian yang ketiga jangan menjolimi masyarakat. Terus juga saya usulkan mungkin saya
di mana permasalahan yang ada di Sumedang ini pertama masalah hukum. Ya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya macam, ada korban A, korban B, korban C, dari situ Bunda ataupun pemerintah harus hadir gitu kan, berpihak jangan ke berpihak ke penguasa atau ke katakanlah ke pemerintah ya. Bunda harus betul-betul hadir membela masyarakat yang terjolimi itu tadi ya. Ya, terima kasih. Ya, Bunda nanti jawabnya sekalian ya satu lagi ya. Pak Bah, apa Jip? Ini kan PR Sumedang tuh begitu pelik ya. Masalah OTT Jati Gede, termasuk OTT tol di Semundawu gitu ya. Abah sendiri kan sebagai tokoh masyarakat plus pendampingan lembaga, apa sih kacamata Abah sendiri yang akan disampaikan oleh calon bupati kita? Demo ya. Kan demo. Ya, terima kasih. Ya. Selama ini di Sumedang ini saya ini mendampingi warga masyarakat terutama yang kena dampak tol. Ini ribuan. Dan ketika yang pemerintahan yang lama kita dibetulkan dengan aparat penegak hukum dan juga dengan pengadilan. Ini yang sangat tidak etis sekali menurut Abah itu. Ketika masyarakat itu ada beberapa kelompok, satu yang kehilangan kehilangan luasan, kurang bayar, terisolir. Ini banyak masyarakat yang terkena itu dampak daripada selain juga dari dampak itu banyak. Sehingga yang namanya proyek-proyek strategi nasional PSN yang ada di Sumedang itu hampir semua menyisakan permasalahan. Baik Bendungan Cipanas, Sadawarna, Jati Gede, kemudian tol Cisundawu. Nah, kalau nanti ini Bunda dan harapan Abah ini terpilih sekuat tenaga, gitu ya, Bunda tinggal mendatangi nanti dengan rekan-rekan ya, termasuk Abah sebagai pendampingan daripada korban-korban proyek strategi nasional ya, mulai dari ya tol, Cipanas, Sadawarna. Kalau Jati Gede itu tidak terlalu banyak ke dalam Abah itu. Ya. Nah, andai kata nanti Bunda terpilih jadi bupati, ya akan susah. Bunda akan menentukan punya kebijakan. Oh ini mau urusan ini, oh ini mau urusan ini. Jangan sampai sekarang kuasa hukum, kemudian pendampingan saya dengan Pak Erik, dengan rekan-rekan Pak Ledi ini dibenturan terus selalu dengan sistem aparat. Itu jadi kasihan juga warga kita pun, kasihan juga. Nah, mudah-mudahan juga saya sekuat tenaga berhubungan dengan PUPR, berhubungan dengan PPK, berhubungan dengan BPN, semua kita di bawah tumpukan. Termasuk yang jangan katakan dengan tim terpadu yang ada di Pemda tidak bisa bergerak pun, tidak bisa bergerak. Ketika sekda baru itu menjabat bupati, ini harus melalui pengadilan. Kita sudah kaji kalau melalui pengadilan, karena ketika pembayaran 14 hari tidak mengajukan komplain, maka itu dianggap diterima. Kasihan juga warga. Nah, harapan Abah, ya mudah-mudahan ya, kondisi sosial masyarakat yang di Sumedang ini sebenarnya lagi sakit dengan hadirnya proyek-proyek strategi nasional. Lagi sakit. Nah, ketika nanti pun Bunda jadi atau Bunda pun sekarang kita komitmen dengan pendampingan Abah yang dengan Pak Erik yang ada sekarang, insya Allah mereka akan. Ya. Kita mulai dari Tanjung Sari, Pak Erik sampai ke Ujung Jaya ya. Gitu. Bahkan Abah kemarin itu sudah oleh kawan-kawan itu ditunjuk sebagai ketua paguyuban terkena dampak. Mendengar nama Abah di atas kepaguyuban juga ya saya sudah mulai gitu. Pak iya bakal rame itu. Nah, kita itu tidak akan membuat rame, justru kita akan menciptakan kondusivitas, cari solusi yang terbaik untuk warga kita, warga Sumedang. Apa yang kita dengar semuanya, apa yang dipaparkan oleh Abah Dedi, Abah Jip ya, berkaitan dengan orang terkena dampak ya. Dan ini memang belum tentu dimiliki oleh calon-calon yang lain. Nah, makanya saya lempar ke Bunda, silakan Bunda untuk bisa menjawab pertanyaan dari Abah Jip ini. Kalau prinsip Bunda dengan ya salah satunya itu kan tidak boleh nangisin rakyat kan ini. Iya.
dan tangisan rakyat baik itu di Jati Gede maupun sekarang jalan tol itu sudah banyak yang ke sini. Pak Jayat salah satunya tuh berbondong-bondong ke sini. Bahkan DPD RI juga pernah memediasi, tapi kan ternyata belum tersolusi karena memang harus ada awareness dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau prinsipnya adanya proyek nasional itu kan untuk mempermudah dan mempercepat percepatan tingkat ekonomi rakyat ya. Nah, kalau saja satu proyek yang begitu besar malah menyisakan duka dan nestapa daripada masyarakat yang terkena dampak, berarti itu zolim. Saya katakan itu zolim. Karena apa? Karena Bunda Eni pun pernah memediasi bahkan sampai datang ke pemerintah daerah. Bunda Eni bertemu pada saat rapat dengan pihak terkait yang dipimpin oleh pada itu Pak Kadisnya itu sendiri kan PUPR ya. Saya perhatikan kepada dulu Bunda atau saudara-saudara Bunda yang terkena dampak bahwa saya benar-benar mensolusi dan memediasi, bahkan ikut rapat dan di sana juga disampaikan, coba kita sebagai pemerintah itu jangan membenturkan masyarakat dengan aparat dan membenturkan masyarakat dengan instansi-instansi terkait, tapi kita berada di tengah sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, salah satu solusinya adalah dari pemerintah daerah itu celahnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Di mana kan suatu proyek itu tidak boleh menyisakan permasalahan, itu celahnya. Dan sebagai pemerintah daerah yang mendapat aduan dari rakyatnya, sudah sepatutnya untuk menyelesaikan dan memilah-milah sambil di situ dievaluasi. Setelah dievaluasi, mana kategori yang bisa kita lanjutkan dan menjadi hak kewenangan oleh pemerintah daerah untuk dilanjutkan atau disolusi kepada dinas terkait. Kan kita ke PUPR ya, ada yang ke pertanahan kan, ke BPN. Nah ini kan kolaborasi karena kan pemilikan tanah adanya di BPN kan, hanya pembayaran biasanya di pemerintah daerah, kalau PSN ada di PUPR kan begitu. Menurut Bunda, celah bagi pemerintah daerah itu ada ruang untuk mensolusi permasalahan atau aduan dari masyarakat yang terkena dampak, antara dengan kita menggunakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, di mana salah satu klausulnya adalah tidak boleh menyisakan permasalahan. Nah, dari situ aduan-aduan itu memang banyak. Kan kita juga tidak serta-merta menerima sebagai kepala daerah, tapi memilah-milah dan mengevaluasi, membuka data dan fakta. Kita bermitra dengan BPN, kita bermitra dengan PUPR. Nah, BPN ini kan nanti yang memiliki keabsahan dari tanah itu sendiri dan kuasa daripada pembayaran kepada masyarakat itu ada di situ. Nah, jadi kalau PUPR dan untuk pembangunannya kan setelah beres daripada urusan tanah, yang Bunda selalu kaget, selalu membuat dada ini retak. Proyek itu tetap berlanjut, tapi permasalahan di sini ini belum tersolusi. Akhirnya sampai masyarakat berlarut-larut sampai tahunan, bahkan ada yang puluhan tahun, itu deritanya itu tidak ada yang dengar. Nah, ini yang menurut Bunda, kecuali kalau memang sudah mentok aturannya begitu dan data fakta tidak ada, ya tidak terbukti, apa boleh buat gitu. Selama data ada, diverifikasi, dipilah-pilah, berhaklah kita ngajukan perbaikan atau namanya perbaikan data atau pemutahiran data dari masyarakat terdampak gitu. Nah, ini yang membuat Bunda salah satunya kenapa sih urusan di dunia ini kan walaupun ada aturan dan undang-undang, adanya kerohiman kan gitu ya. Betul. Sudah diatur itu. Sehingga itu kan meminimalis penderitaan rakyat yang terkena dampak. Contoh yang tidak punya rumah tapi terkena dampak dalam satu keluarga dikasih kerohiman.
kan begitu. Itu salah satu karena medianya untuk membantu masyarakat itu sebetulnya secara perundang-undangan sudah optimal dan sudah ada. Tinggal bagaimana pelakunya, man-nya, SDM-nya ya, SDM yang mengatur, yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan kan kebanyakan ini. Dan kalau tidak salah sudah banyak juga yang terkena masalah hukum dari orang-orang yang tidak benar dalam tidak amanah atau tidak benar dan tidak amanah atau menyelewengkan hak-hak masyarakat. Itu juga harus ada alat prioritas dalam penanganannya. Karena yang kalau yang dapatkan itu adalah yang isolir gitu ya. Ya. Jadi mereka kan belum gantian kan gitu ya. Belum dapat sama sekali penggantian. Isolir kan luar biasa penderitaan. Dan itu sudah tidak bisa dijadikan sumber ekonomi lagi seperti kehidupan lain. Kebanyakan Bu, yang menjadi pematahan daripada perjuangan kita ketika birokrasi dalam hal ini eksekutif sudah melemparkan kepada aturan yang berbenturan dengan pengadilan. Tidak pernah ditemukan solusi yang terbaik. Nah kalau sudah ngobrol begini, Bunda punya kiat-kiat untuk menyelesaikannya, insya Allah. Saya masih ingat ketika saya dengan Pak Nang Sukanar pada waktu itu, barometer kepemimpinan Bupati Bener ketika jalan ngagelilisir. Sehingga akses perekonomian, aspalisasi ya, lancar. Sebuah bentuk kasukan niru, ya Cimungkal itu zamannya Pandang Sukarno, karena dia berani menurunkan anggaran dari tingkat nasional. Itu. Oke, Mbak. Tadi apa yang sampaikan oleh Mbak Deddy, Mbak ya. Saya ingin tahu sih poin dari 1 sampai 10 untuk pemerintah yang kemarin nih. Yang kemarin. Dari kelas 10 ya, 5,5. Kalau kemudian itu 5,5. Iya, kalau apa? Sama lebih harga genap harunya. Baiklah, saya akan kembalikan ke Bunda, tanggapan Bunda sendiri mengenai apa yang sudah disampaikan oleh kedua tokoh ini. Sebetulnya bagi Bu Genda bukan hal yang baru ya, karena sudah mendengar semua dari masyarakat. Karena 10 tahun menjadi orang legislatif itu kan tugasnya mendengar dan mengaspirasi, tapi tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Hanya memberikan fasilitas atau mengkonekkan antara keinginan masyarakat dengan dinas terkait. Kalau Bunda ini kan wakil daerah, kalau ada permasalahan di tingkat kabupaten, disolusi di tingkat kabupaten. Kalau permasalahan itu sampai harus tingkat ke provinsi, dibawa ke tingkat provinsi. Kalau masalah yang ada ini tidak bisa disolusi kabupaten dan provinsi harus ke tingkat pusat, dibawa ke kementerian. Itu yang selalu Bunda lakukan ya. Itu selama ini karena memang rata-rata berhasil Bunda ya. Ya, dan karena terbenturnya juga dengan komunikasi yang efektif, memang kurang efektif di komunikasi. Kadang-kadang kan kita harusnya ketemu dengan orang yang berkepentingan itu tidak match waktu rapat, ada aja yang tidak datang, gitu ya. Selalu tidak ada yang tidak lengkap gitu. Kadang-kadang pada waktu lengkap pun pasti disampaikan lagi ke atasannya itu, walaupun ada ya seperti yang masalah juga kan kita sudah 2 kali saya ikut mengikuti rapat di Kabupaten Sumedang. Pada waktu itu kalau nggak salah sudah terlihat juga ada perkembangan daripada mensolusi permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah di kategori-kategori sudah ada. Nah, tapi yang belakangan dikira Bunda udah ada kategori, berarti kan mana yang bisa dan bukan, mana yang tidak, mana yang bisa segera dan mana yang tidak. Dan pada waktu itu kalau nggak salah itu mau akan pembayaran. Tapi ternyata kok belum gitu ya. Termasuk dana-dana seperti masjid yang sudah tempat peribadatan yang diinginkan pada saat itu pengen lebaran sudah ada masjid itu kan kayaknya waktu pertemuan terakhir baru udah ada solusi-solusi. Tapi faktanya kok katanya tidak tersolusi sampai sekarang. Ini yang membuat berarti kita memang harus jadi eksekutif sehingga nanti kita apa sih masalahnya kita pocatkan ya. Mana yang bisa segera dan yang bisa tidak sehingga masyarakat itu ada kejelasan. Sebetulnya ketika Bunda jadi, Bunda masuk aja Bun. Kenapa? Mereka ada di sektor yang terkait. Iya, sektornya sebenarnya tinggal menjas. Kamu bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Nah, terkait apa yang disampaikan, Pak.
menurut Bunda, tadi ada yang tanya 100 program, 100 hari program pertama, meletakkan fondasi dulu. Fondasi pertama tuh apa sih? Gitu. Ini Bunda Eni, insya Allah terpilih misalnya ya. Kan berarti perangkatnya itu kepala dinas dan strukturnya ke bawah. Nah, ini itu yang harus diperkuat. The right man on the right job, profesionalisme di sini harus ada. Jadi dalam SOTK-nya itu harus jelas sehingga baper jakatnya ini benar-benar berfungsi ya dalam hal the right man on the right job. Dan insya Allah kalau ada ridho Allah, Bunda ini ke depan siapapun yang akan menjadi mimpin di departemennya itu adalah orang-orang yang tahu permasalahan, yang sanggup menyelesaikan dengan target tertentu, dan harus ada keikhlasan dari diri sendiri, kesadaran untuk turun apabila tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada di dinasnya. Itu yang jadi tidak boleh lagi berpikir harus bayar berapa, harus dibutuhkan menyiapkan uang berapa, karena masih terdengar hal seperti itu. Dan insya Allah kepada semua aparatur sipil atau ASN yang ada di Kabupaten Sumedang, Bunda ini sudah sedikitnya mendengar apa yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Ayo kita bersama-sama mengembalikan lagi kepada tatanan yang seharusnya adanya reward and punishment. Jadi sehingga ada gairah atau ada giroh untuk bekerja lebih baik karena prestasi kita dinilai. Jadi ini sebetulnya peran terhadap ASN itu udah ketat banget ada. Pertama yaitu tadi udah disampaikan bahwa meletakkan fondasi yang kokoh dulu. Jadi kalau untuk berbuat sesuatu itu adalah perkuat dulu landasannya. Landasannya berarti Bunda ini memperkuat jejaring-jejaring Bunda yang sudah tidak perlu diganti serta-merta, akan tetapi dievaluasi dan dievaluasi sehingga seseorang duduk itu ada kelayakannya. Nah itu, jadi itu. Dan jelas orang yang cerdas itu, orang yang kredibel dan kapabel itu bisa mensolusi masalah yang dilihat. Jadi kita berikan kepercayaan kepada putra-putra daerah untuk berlomba-lomba sebaik mungkin berkinerja dengan baik karena tugasnya adalah melayani publik dengan baik. Sehingga kalau sudah ini terbangun, kondusivitas ini terbangun di internal, baru bersinergi dengan instansi-instansi Forkopimda ya. Nah, ini sinergitas Forkopimda ini kan harmonis bukan berarti saling menutupi, tapi harmonis ini adalah sesuai dengan job description-nya, tetapi kolaborasinya adalah satu tujuan pelayanan yang baik kepada masyarakat itu. Nah, kalau ini sudah terbangun, sinergitas ini terbangun, instansi-instansi yang menjadi bagian dari yang namanya pemerintah daerah dan ada dalam susunan pemerintah daerah, maka kolaborasi yang baik inilah yang untuk digunakan mempercepat mensolusi masalah-masalah yang ada. Nah itu yang ingin disampaikan kepada semua saudara-saudara Bunda, bahwa kita itu berangkat dari masalah, untuk mensolusi masalah adalah membuat suatu kondisi yang kuat, yang kokoh, jejaring kita yang kokoh, dan bersinergi dengan Forkopimda yang dengan tugasnya tupoksinya masing-masing, mana tugas pengawasan, mana tugas mengeksekusi. Jadi tidak perlu takut kalau itu ada di situ satu yang selalu menunjukkan transparansi. Itu intinya adalah transparansi. Menurut Bunda sendiri bagaimana untuk mengantisipasi atau meminimalisasi terjadinya money politik? Mengantisipasi money politik itu kan dalam pilkada ya. Kalau di partai ini strukturalnya sudah sampai ke tingkat TPS dan itu harus benar-benar difungsikan. Jadi Bunda ini hanya bisa mengimbau dalam hal ini sampai kepada internal yang sudah ditugaskan oleh kebijakan-kebijakan partai bahwa akan menjaga sampai tingkat TPS, yaitu dijalankan dengan baik. Karena kalau pengawasannya ketat, itu mungkin main-main itu juga akan terpatahkan nanti dengan data dan fakta itu aja. Jadi mentah. Iya.
Ya silakan. Apa dulu harapannya Pak? Ya harapan saya yang pertama ya tadi juga amanah gitu. Ketika Bunda jadi bupati harus amanah ya. Itulah harapan dari saya. Terima kasih. Yang sangat paling utama Bunda harus jadi ya harus jadi ya, bukan mudah-mudahan lagi. Kalau mudah itu banyak mudah, tapi mugi-mugi ya Allah ngajadikan Bunda harus jadi. Amin ya Allah. 2024 2029 itu harapan. Terima kasih. Amin. Ibu Suri deh belum komentar sama-sama gendernya. Ayo nggak apa-apa. Banyak. Gimana? Intinya Banyak soalnya. Harapannya Bunda jadi aja gitu. Pokoknya satu aja, Bunda harus jadi. Amin. Jadi Sumedang. Amin. Oke, Pak Dedi 1 menit. Kalau saya harapannya apa yang kita bahas sama ya. Kalau kita harus jadi satu itu, kedua amanah ya. Kemudian pesan yang paling mendalam dari saya itu adalah berantas dan hilangkan KKN. Ya. Cuma N-nya nih sekarang sudah terjadi ya. Itu saja. Jadi Bunda jangan sampai berlarut atau meneruskan yang ada. Iya, baik. Terutama memilih di dalam hal OTK. Ya, di situ juga hati-hati, Berzakat. adil, Amin. dan visioner. Amin. Pemirsa terima kasih ya. Perbincangan kami sudahi dulu sampai di sini karena waktunya sudah cukup malam. Nanti kita tunggu edisi berikutnya. Kita berdoa Bunda harus jadi. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih Bunda. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم